Bawaslu tidak punya dasar untuk menyatakan Anies telah melakukan kampanye. Karena itu wajar kalau Bawaslu menolak pengaduan terkait tuduhan Anies melakukan kampanye. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga berpendapat Anies Baswedan tidak perlu terganggu dengan pelaporan dirinya ke Bawaslu. Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu berstatus warga negara biasa yang biasa bertemu dengan siapapun di seluruh wilayah Indonesia. Anies dilaporkan ke Bawaslu oleh seseorang warga negara Indonesia pada Selasa 6 Desember 2022. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan pihaknya menolak laporan karena belum lengkapnya berkas. Jamil melihat Anies dalam hal ini belum didaftarkan dan ditetapkan Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai capres atau calon presiden. Karena itu, Anies ketika berkunjung ke Aceh atau daerah lain bukanlah sebagai capres, kata Jamil kepada KBH News 8 Desember 2022. Jadi memang wajar kalau Bawaslu menolak ya. Memang kita sudah prediksi bahwa laporan-laporan seperti itu tentu saja tidak memenuhi syarat gitu. Nah, tapi memang ya gerakan untuk mengganggu Anies atau menjegal Anies itu hingga hari ini masih terus berjalan gitu ya. Namun tentu saja tim Anies dan para pendukungnya juga tidak bodoh. Jadi artinya tim Anies sudah mengkaji prosedurnya, mekanismenya untuk ketemu warga seluruh Indonesia itu. Jadi semua sudah disiapkan itu. Dan ini hanya akan menjadi bumerang. Gerakan-gerakan anti Anies itu satu persatu juga akan tumbang seiring waktu gitu. Karena memang Anies memang sudah pada rel sesuai dengan aturan atau konstitusi negara Republik Indonesia gitu. Jadi apapun kegiatan Anies itu dipantau ya oleh gerakan-gerakan anti Anies atau gerakan project untuk menjegal Anies gitu. Dan mereka coba mencari celah gitu. Apapun dikit aja, wong naik pesawat jet aja dikritik gitu. Semua dibully gitu kan. Jadi target kelompok anti Anies ini bagaimana memproduksi informasi atau propaganda atau berita yang itu bisa menjatuhkan citra Anies gitu, atau membuat surut semangat pendukung Anies gitu. Jadi propaganda-propaganda yang terus dimainkan gitu untuk membuat pendukung Anies jadi ciut. Tapi ini malah bumerang, pendukung Anies itu malah akan tambah semangat dan menjadi-jadi gitu. Jadi ini yang lupa disadari oleh kelompok-kelompok yang ingin menjegal Anies gitu. Jadi seperti air, makin ditekan dia makin terjadi arus balik yang cukup kuat gitu. Jamil melihat Anies dalam hal ini belum didaftarkan. Memang Anies belum didaftarkan sebagai peserta pemilu. Jadi mau dilapor bagaimana gitu. Jadi ya sama, Anies seperti rakyat biasa yang berkunjung ke teman-temannya atau ke warga gitu, dan itu tidak pelanggaran gitu. Anies, ujar Jamil, belum ada urusan resmi di Bawaslu. Badan pengawas juga katanya tidak mempunyai hak mengawasi kunjungan Anies mewakili Nasdem sebagai bakal calon presiden Partai Nasdem. Bawaslu tidak akan punya dasar untuk menyatakan Anies telah melakukan kampanye. Karena itu, wajar kalau Bawaslu menolak pengaduan masyarakat atau sekelompok orang terkait tuduhan Anies melakukan kampanye.
Sebelumnya, peneliti BRIN Profesor Firman Nur berpendapat silaturahmi Anies di berbagai daerah adalah sebuah hal biasa dalam konteks demokrasi. Hal ini katanya merupakan sebuah pelanggaran dari aturan yang ada menanggapi pelaporan Anies kepada Badan Pengawas Pemilu. Anies menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dilaporkan seseorang warga sipil pada Selasa 6 Desember. Namun berkas belum lengkap. Pihak Bawaslu menolak laporan itu. Firman melihat dalam hal ini apa yang dilakukan bekas orang nomor 1 ibu kota adalah sebuah kebebasan berekspresi. Artinya kunjungan Anies itu bagian dari kebebasan berekspresi gitu. Jadi Anies ingin ke Papua, ingin ke Aceh, ingin ke mana? Ke Pulau Madura umpamanya, atau ke Bali, atau ke Gorontalo, atau ke Manado, atau ke Makassar, atau ke Palu, atau ke Medan, ke Riau, yaitu hak-hak Anies sebagai warga negara gitu. Sama seperti melakukan perjalanan traveling gitu, atau jalan-jalan lah itu. Jadi ya bagaimana lagi, itu sudah sesuai aturan dan Anies sudah paham itu. Karena sesuai aturan jadi Anies melakukan itu gitu. Jadi ya memang itulah para pembenci yang merusak bangsa. Jadi hanya karena mungkin saja kelompok-kelompok anti Anies itu ya pasti dibayar ya. Itu proyek-proyek ingin menjegal Anies agar kelompok-kelompok itu tetap menguasai Indonesia dan hanya memikirkan diri mereka sendiri gitu. Jadi ya inilah. Nunggu kasihan juga kalau ada kejadian-kejadian seperti ini terulang kembali. Melaporkan ini kan, ini tidak mendidik dan tidak mendewasakan generasi gitu. Ini kan harusnya ini didukung gitu, karena memang Anies melakukan safari dan pendidikan politik di warga Indonesia gitu. Kapan lagi ada orang seperti Anies yang mau rela seperti itu gitu kan. Anies memang seorang guru atau seorang dosen ya. Dia punya jiwa untuk mengenal dan memberi semacam ruang dialog untuk berbagi pengetahuan dan juga menyerap pengetahuan itu. Firman menilai apa yang terjadi dalam konteks perpolitikan saat ini sebagai sebuah hal asing. Hal itu berlaku jika membandingkan apa yang terjadi pada pemilu 1950-an. Waktu itu partai-partai Islam, bahkan ada yang menginginkan Islam dijadikan dasar negara, bahkan ada komunisnya. Tapi mereka bisa bertarung dengan elegan. Upaya menjegal memang ada, tapi masih dalam koridor demokratis, katanya. Jadi masih situasi politik Indonesia di tahun 1950-an ya, tahun itu ya, kemudian ada pemilu tahun 55. Dibandingkan dengan hari ini, tahun 55 itu lebih demokratis, lebih kondusif lah suasana politik. Kompetisi politiknya itu sangat intelektual, sangat elegan. Itu sangat berkelas, tidak seperti hari ini yang main gunting dalam lipatan, main pengkhianatan, main kemunafikan, main penjegalan, apalagi melaporkan dengan dasar yang sangat tidak kuat gitu. Nah ini kan sangat memilukan situasi kondisi perpolitikan atau demokrasi di Indonesia saat ini. Itu malah kalah jauh dengan masa awal Indonesia membuka kontestasi demokrasi. Pemilu tahun 1995 itu begitu banyak beragam ya partai politik dan calon-calon
presiden ya, itu sama juga di awal reformasi seperti itu. Amanah atau harapan reformasi hari ini sepertinya terlihat mulai sirna gitu. Sungguh kasihan perjuangan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan reformasi hari ini terlihat kondisi perpolitikan demokrasi Indonesia sangat menyedihkan dan memilukan. Itu makanya kita harus mengambil sikap untuk terus menjaga amanat perjuangan kebangsaan Indonesia dan amanat reformasi untuk menjaga Indonesia tetap dalam koridor demokrasi dan konstitusi 1945 gitu. Jadi ini sangat prihatin lah kalau sudah seperti ini kondisinya, tapi saya optimis bahwa rakyat Indonesia itu punya akal sehat dan keberanian untuk mengambil sebuah sikap yang tegas untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancuran dan pecah belah. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.